Shalom dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada saudara dan saudari, walau di mana Anda berada pada Sabat ini, Sabat yang kedua di triwulan yang kedua pada tahun 2022. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang selesa untuk kita menikmati hari Sabat melalui kebaktian kita di gereja, meskipun secara maya. Terima kasih buat Anda semua karena bersama dengan kebaktian di Pamasi Media. Sekali lagi saya senang mengucapkan selamat hari Sabat kepada kita semua di Pamasi Media. Pada awal kebaktian kita akan mendengar lagu rohani, lagu pujian kepada Tuhan melalui teman-teman kita, saudara yang sudah bersedia untuk melayani kita pada Sabat ini. 3 lagu pujian di awal kebaktian akan disampaikan oleh Cik Arlet, dan juga yang kedua adalah Cik Camelia, dan yang ketiga adalah lagu daripada Sontiki Production. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian ini.
segalanya. Ku miliki segalanya. Oh Tuhanku, bila aku memandang alam luas ciptaan tangan-Mu, lihat langit ajaib segala bintang, seluruh alam ku lihat kuasa-Mu. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Bila aku pergi ke hutan rimba, ku dengar burung merdu menyanyi. Di puncak gunung aku lihat lembah, padang hijau semua berseri. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Bila aku mengingat Tuhan Yesus mati untuk menebus dosaku, dan disalib darahnya pun tertumpah untuk hapus segenap dosaku. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Waktu Yesus bersorak kemenangan, aku pulang bersuka dan riang, dan aku sujud penuh kerendahan, mengucapkan Tuhan sungguh ajaib. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Puji Tuhan dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Sebentar lagi kita akan mendengar lagu pujian untuk lagu pembuka di kebaktian Pamasi Sabat ini. Saya mempersilakan Pastor Tong Ming untuk melayani kita dengan lagu pujian. Dan selepas itu,
saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Tuhan tahu semua rencananya, walau aku tak dapat mengerti. Dia mengukir sesuatu yang indah di waktu dan caranya sendiri. Walau kadang jalan Tuhan amat menyakitkan, ku dapat percaya, ku dapat berharap itu semua demi kebaikanku. Ku letakkan dan serahkan semua bebananku. Tuhan kan menolongku. Langkah demi langkah ku teruskan, karena Yesus temanku di jalan. Dalam lemahku diberi kekuatan, ku selamat dari pencobaan. Walau kadang jalan Tuhan amat menyakitkan, ku dapat percaya, ku dapat berharap itu semua demi kebaikanku. Ku letakkan dan serahkan semua bebananku. Tuhan kan menolongku. Walau kadang jalan Tuhan amat menyakitkan, ku dapat percaya, ku dapat berharap itu semua demi kebaikanku. Ku letakkan dan serahkan semua bebananku. Tuhan kan menolongku. Tuhan kan menolongku. Saudara dan saudari, saat ini mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kuasa dalam kerajaan sorga. Sabat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, karena kami mau diperkuatkan agar kami dapat menang di dalam perjuangan iman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengiringi
kami dalam rutin kehidupan kami selama 6 hari yang lalu. Sabat ini kami berpijak pada hari Sabat-Mu yang suci. Kiranya kami dapat menggunakan Sabat ini untuk hal-hal kerohanian, untuk memperkuatkan lagi iman kami, kekuatan kami berakar di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah perbaktian kami di gereja meskipun secara maya ini akan terus menguatkan kami, mengangkat kami, jiwa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Segala peralatan yang kami gunakan, talian internet yang kami gunakan dalam kebaktian kami secara maya, Tuhan akan membantu kami, memberkati itu supaya kami dapat mengikuti kebaktian kami secara maya ini untuk menambah nilai tambah kekuatan iman rohani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pada Sabat ini sebentar lagi kita akan mendengar berita misi di Sabat yang kedua, Triwulan yang kedua. Puji Tuhan, pada Sabat ini kita akan dilayani oleh Puan Habia Seli dalam penyampaian berita misi. Saya persilakan Puan Habia. Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Pada pagi ini saya menceritakan bacaan mision kita yang bertajuk Saya Orang Mati, bahagian 1. Oke, saya seharusnya tidak selamat dari tragedi jalan raya yang terjadi hanya 2 hari sebelum Natal di Zimbabwe. Pada tanggal 23 Desember, istri saya Fortunate dan saya meninggalkan ibu kota Harare untuk menghabiskan Natal bersama anak-anak kami di rumah kakek nenek mereka di kota yang lain. Sewaktu kami berkendara, kami melihat banyak orang berdiri di sepanjang jalan, mengangkat tangan dengan harapan agar mereka bisa mendapatkan tumpangan. Dengan segala kesibukan menjelang Natal, bas-bas penuh dan orang-orang mencari cara lain agar bisa pulang untuk berlibur. Kami mengenali seorang wanita yang ada di pinggir jalan dan berhenti untuk memberikannya tumpangan. Saat dia masuk ke kereta, seorang pria dan wanita juga memohon untuk diberikan tumpangan. Kami tidak mengenali mereka, tapi karena melihat wajah kekhawatiran mereka, kami pun memperbolehkan. 3 penumpang masuk ke kereta dan duduk di bahagian belakang, dan kami berlima meneruskan perjalanan. Tiba-tiba semuanya menjadi hitam. Hal berikutnya yang saya ingat, sabuk pengaman yang saya sepertinya sangat kencang. Saya tidak bisa bergerak, semuanya terlihat gelap. Saya mendengar beberapa bunyi dan suara-suara samar dari jarak jauh. Saya menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang mengerikan. Saya merasa kereta sementara diguncang. Hal selanjutnya yang saya dengar adalah suara ruangan siren ambulans atau kereta polis. Beberapa saat kemudian, saya merasa badan saya diangkat keluar dari kereta dan dipindahkan ke ambulans. Seorang perawat bertanya kepada saya, siapa yang harus dia hubungi? Apa yang terjadi? Saya bertanya. Terjadi kecelakaan, katanya. Saya memberikan nama dari 2 orang yang dihubungi, seorang pendeta dan ketua jemaat. Di rumah sakit, pendeta tidak berbasa-basi. Kami akan membawamu ke rumah sakit di Harare, katanya. Dia bertanya kepada perawat tentang Fortunate, dan kami baru mengetahui bahwa sebuah truk pickup yang berkendara di belakang kami telah membawanya dan 2 orang yang menumpang dengan kami ke rumah sakit yang lain. Dia mengalami pendarahan yang dalam, yang parah. Pendeta meminta agar dia dibawa ke rumah sakit yang sama dengan saya. 2 ambulans dipersiapkan dan Fortunate dan saya dibawa ke Harare. Hal terakhir yang saya ingat adalah ketika saya dibawa
keluar dari rumah sakit. Selama 2 hari berikutnya pada tanggal 24 dan 25 Desember, saya dan Fortunate masing-masing menjalani 3 operasi, yaitu saya mengalami cedera yang mengancam jiwa karena sabuk pengamannya merobek usus kecilnya. Dokter mengangkat 6 cm usus kecilnya. Telapak kiri dan kaki kirinya juga terluka parah dan dokter memasang pin logam. Yang terjadi pada saya, dokter memasang plate logam di tangan kiri dan plate logam di kaki kanan saya. Operasi yang paling berat adalah operasi dislokasi tulang belakang saya. Dokter harus melakukan operasi melalui bahagian depan leher saya untuk memasang implan ke tulang vertebra cervicalis keempat dan kelima. Dia kemudian menunjukkan hasil röntgen ruang tulang belakang saya. Anda bisa membawa hasil ini ke dokter manapun di dunia dan dia akan beritahu apa yang akan saya katakan sekarang. Anda adalah seorang mati, katanya. Hasil röntgen ini menunjukkan kepada kami bahwa seharusnya Anda sudah meninggal atau lumpuh dari bahu sampai ke bahagian bawah. Sekitar 2 minggu kemudian, saya dan Fortunate diperbolehkan pulang untuk menjalani terapi fisik secara intensif. Kami menghabiskan 6 minggu berikutnya untuk belajar bagaimana cara untuk berjalan kembali. Kami baru saja mengetahui bahwa ada 5 orang tewas dalam kecelakaan itu. Kecelakaan akibat tabrakan secara langsung, kereta lainnya dikemudikan dan oleh seorang pemuda yang sedang mabuk dan melaju dengan kelajuan yang tinggi. Lalu kami melihat 2 kendaraan yang rusak parah. Kereta-kereta itu serupa, keduanya Honda Fit merah. Jarum speedometer kereta saya berhenti pada angka 55 km, itu sama dengan 90 km per jam. Sedangkan kereta yang satunya berhenti dalam 170 km per jam. Teman perempuan kami yang duduk di kursi belakang tewas di tempatnya, sedangkan 2 orang asing yang kami berikan tumpangan meninggal pada hari berikutnya karena luka terlalu parah. Kendaraan yang menerbak kami membawa 3 penumpang, 2 dari mereka yaitu pengemudi yang mabuk dan seorang wanita tua yang duduk di depan di sampingnya, tewas seketika. Seorang pria yang duduk di belakang mobil itu dibawa ke rumah sakit dan sampai saat ini kami tidak mengetahui apakah dia selamat atau tidak. Berita itu membuatkan Fortunate dan saya terkejut. Tuhan telah menyelamatkan hidup kami dengan cara yang luar biasa. Mukjizat tidak berhenti saat itu. 4 bulan kemudian, pada bulan April, saya sudah bisa mengikuti kelas portral di University Selusi seperti yang saya telah rencanakan sebelumnya. Sebahagian dari persembahan sabat ke-13 tahun 2015 telah disalurkan ke University Selusi untuk menggandakan ukuran bangunan kafetaria yang terbatas dari 500 menjadi 1000 kerusi. Terima kasih atas persembahan misi Anda yang telah menopang sekolah Advent seperti Selusi mempersiapkan banyak orang untuk mengabarkan kedatangan Yesus yang segera ke seluruh dunia. Terima kasih. Saat ini kita akan mendengar sebuah lagu pembuka sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini. Dan pengkhotbah kita pada Sabat ini merupakan penyampai lagu pembuka sebentar lagi. Puji Tuhan,
Terima kasih kepada Saudara Max Malino karena akan membawakan kepada kita sebuah lagu secara solo sebagai lagu pembuka sebelum khotbah di Pamasi Media. Dan selepas lagu pembuka sebelum khotbah, kita akan berdoa dan dipimpin oleh Elder Rexweli Larry. Saat ini saya persilakan lagu pembuka daripada pengkhotbah kita, Max Malino. Persilakan. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekat-Mu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau beserta kami pada sabat ini dan menyertai kehidupan kami sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga kami dalam keadaan baik, sehat, dan selamat pada sabat ini. Dan pada sabat ini Bapa, kami akan mendengar khotbah daripada Saudara Max Malino. Terima kasih karena Bapa memberkatinya sehingga dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik pada sabat ini. Dan terima kasih Bapa, Engkau beserta kami satu persatu di dalam perbaktian kami pada sabat ini. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin.
Seperti yang sudah saya perkatakan, pengkhotbah kita pada Sabat ini adalah Saudara Max Malino. Marilah kita sama-sama menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pengkhotbah kita pada Sabat ini. Dan sebagai pengetahuan kita, Saudara Max Malino adalah anggota kita di gereja SD Round Labuaya Tuaran. Dan puji Tuhan, Saudara Max Malino juga seringkali membantu di dalam siaran kebaktian kita di Pamasi Media. Ayo kita mendengar firman Tuhan yang indah daripada Saudara Max Malino. Persilakan Max. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Terima kasih karena sudah mengikuti kebaktian online channel Pemasih pada Sabat ini. Sebelum kita bermula, mari kita semua berdoa dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau mulakan kebaktian kami di bahagian khotbah. Engkau ada bersama dengan kami, biar kami dapat belajar dengan baik. Sembunyikan saya di balik salib-Mu, biar kasih-Mu yang terpancar, kebaikan-kebaikan-Mu yang sampai kepada tiap satu kami. Semua ini kami mau sandarkan dalam nama anak-Mu yang kami kenal sebagai Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara dalam Kristus, setiap tahun kita selalu rasa mau menjadi seorang yang baru, mau memperbaharui diri kita, mau menjadi seseorang yang lebih baik. Mungkin saja kita mau memperbaiki kesehatan kita, mungkin juga mau memperbaiki status keuangan kita, mungkin lebih baik di tempat kerja, ataupun lebih fokus di sekolah, mungkin perkara-perkara ini. Tapi di dalam hidup rohani kita juga, jika kita perasan, ada juga perkara begini. Saya secara pribadi tidak pernah miss untuk mengisi pelan membaca Alkitab sepanjang tahun yang sudah mision berikan kepada kita. Tapi mungkin hanya akan tahan sebulan atau 2 bulan saja. Selepas itu saya sudah termiss. Ya. Di dalam hidup rohani kita, bukan keinginan untuk baru itu yang penting, tetapi konsistensi, endurance kita, ketahanan kita dalam kita terus meneruskan kekuatan keteguhan rohani kita, dan juga kebolehan untuk kita bangkit semula apabila kita sudah jatuh. Mari saya bacakan dalam Alkitab dari Amsal pasal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Sebenarnya ayat ini membawa kita kepada topik apa? Apakah dia bicara tentang kejatuhan keuangan di dunia? Mungkin juga penyakit, kesembuhan dari penyakit. Apakah sekadar di sana saja ayat ini membantu kita? Seperti juga ayat-ayat Alkitab di buku-buku lain, pasti bicaranya yang terutama adalah hidup rohani kita. Mari kita lihat semula satu perumpamaan di dalam Alkitab di Matius pasal 25 ayat 1 hingga 13. Di sini saya rasa kita sudah biasa melihat perumpamaan ini, the parable of the 10 virgins. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Di dalam perumpamaan ini menyatakan ada 10 orang gadis. 10 orang gadis. Ke 10 mereka ini diberikan tugasan untuk mengiring pengantin lelaki, mempelai, untuk masuk ke dalam
tempat perjamuan. Tapi tunggu, mempelai itu tidak juga sampai. Jadi mereka mengantuk dan tertidur. Apabila mereka sudah tertidur, kalau kita lihat di ayat ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi panik, dorang semua panik, bangun, mungkin mengemas diri mereka, kasih bagus rambut dan apa semua kan, dan sediakan itu pelita dorang, sebab waktu itu waktu tengah malam, waktu gelap. Sayang sekali 5 daripada 10 orang ini tidak membawa minyak ekstra, minyak tambahan. Sebab apabila pelita itu menyala saja sementara mereka tidur pun, mungkin pelita itu sentiasa berpasang menyala, minyak yang sedia ada itu tentu saja habis. Dan 5 orang tidak ada bawa apa-apa tambahan, 5 lagi ada. Jadi kelang kabut yang 5 orang ini mau mencari minyak di mana. Mereka bertanya juga kepada yang 5 orang lagi itu, bagilah kami sedikit minyak yang kamu ada itu, bagi kami sedikit, dia bilang. Yang 5 lagi pasti saja tidak mampu untuk memberikan minyak yang mereka sudah sedia ada, sebab itu cukup saja untuk mereka. Jadi yang 5 orang yang ada minyak ini, kamu pergi belilah, kamu pergi carilah dan beli minyak ini untuk mengisi pelita kamu supaya kamu boleh menyala. Tapi kalau kita lihat di ayat ke-10, saya bacakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saya teruskan di ayat ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang tidak ada minyak itu, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ayat ke-12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudara, kalau kita lihat pada ayat ke-5 itu, dituliskan di bagian penghujungnya, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Saudara-saudara, kekuatan dan kekuasaan iblis di dunia ini, di dunia yang fana ini, kita tidak dapat lawan ataupun tentang dengan keteguhan pribadi kita saja. Dengan satu pelita saja minyak yang sudah sedia ada, pasti kita mesti mau isi. Dan kalau kita lihat betul-betul ayat itu, mengantuklah mereka semua. Bukan yang 5 yang tidak ada minyak itu saja yang tertidur, tapi ke-10 mereka tertidur sementara menanti kedatangan mempelai itu. Bagi saya secara pribadi ini membawa maksud kepada kita, semua manusia dicoba, baik buruk, teguh tidak, setia tidak, semua itu dicoba. Dan semua itu boleh saja mengantuk dan tertidur, sebab kita semua berdosa. Pasti saja ada masa kita akan tertidur. Pasti saja ada masa kita akan jatuh. Saya mau bawa kita semula ke ayat ke-5 tadi itu. Ditulis pada awalnya, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Kalau kita lihat di awal pasal ini, pada ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Hal kerajaan sorga adalah seperti perumpamaan ini. Kita pada saat ini juga begitu kan? Menanti. Tunggu. Mungkin ada yang sudah berpuluh-puluh tahun dengar, Yesus akan datang segera. Yesus akan datang segera. Saya mau kita bacakan lagi di pasal sebelumnya, pasal 24 di ayat 36.
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun tahu. Mungkin kita masih tertanya setiap hari, bila mana Yesus akan datang? Bila? Lama lagi kah? Atau sebentar lagi kah? Kalau lamanya berapa lama? Mungkin kita tertanya-tanya. Mungkin ada yang sudah penat menanti. Tetapi di dunia yang fana ini, sementara pikiran menanti itu, menunggu itu, sementara kita dicoba, sementara kita jatuh, sementara kita mengantuk dan tertidur, di sanalah setan sudah bersedia peranan dia di dunia ini. Saya mau bacakan di dalam satu lagi ayat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Saya bacakan di sini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bagaimana sebenarnya setan membuat perkara ini? Peranannya macam mana? Apakah dia akan mengirimkan orang untuk menghunus pedang dan mencederakan kita? Ataupun mungkin saya yang selalu menonton di television, mungkin terbayang-bayang yang ada di belakang kita mengikut, dan apabila kita tengok ke belakang, di sanalah keluar muka yang buruk itu tiba-tiba dekat dengan kita. Wah, menakutkan sekali. Apakah dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu, apabila singa yang mengaum-ngaum itu, adakah itu maksudnya? Adakah apabila ada peluang dia makan kita habis? Saya secara pribadi mempercayai bahwa setan menelan kita apabila kita sudah betul lemah, dan dia tidak akan jarang sekali mungkin dia akan merusakkan kita secara keseluruhan, menghancurkan kita, sebab pasti Tuhan melindungi kita, dan pasti sekali dia tidak bisa melakukan begitu banyak kerusakan kepada kita. Pasti saja Tuhan ada bersama dengan kita. Saya secara pribadi mempercayai bahwa serangan-serangan setan ini kebanyakannya pada zaman ini adalah di perkara yang kecil-kecil. Saya mau kategorikan cobaan setan ini kepada dua. Yang pertama, kalau kita lihat pada Matius 25 ayat 1 hingga 13 tadi itu, jelas sekali peranan setan itu bagaimana. Yang pertama, dia akan memastikan kita mengantuk dan tertidur. Yang kedua, dia akan pastikan kita tidak ada minyak untuk kita nyalakan pelita kita apabila nyala pelita kita itu sudah malap. Dua peranan ini yang setan selalu lakukan di dalam hidup kerohanian kita. Saya suka sekali untuk membawa kita semula ke ayat Matius 25 tadi, di ayat keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Buli-buli ini macam vessels ataupun botol ataupun apa-apa tempat yang mereka boleh simpan minyak mereka. Pada sahabat ini, saya mau menganggap bahwa buli-buli yang mereka bawa itu juga ada pada kita. Kita juga ada. Tetapi di dalam bentuk botol kaca, botol gelas. Kenapa kaca? Sepanjang hidup rohani kita berusaha untuk mengisi botol kita, mengisi botol kaca kita, supaya nyala kita itu ada hingga akhir. Saya mau kategorikan cabaran ataupun dugaan ataupun cobaan setan ini
kepada dua kategori. Yang pertama adalah serangan yang menghancurkan. Ini yang saya sebutkan sebentar tadi. Mungkin sekali penyakit yang mengancam kita. Mungkin sekali kebolehan ataupun kemampuan kita untuk datang ke gereja. Itu yang dipatahkan. Tidak dapat ke gereja, tidak dapat mengamalkan agama kita dengan bebas, dan sebagainya. Ini adalah kategori pertama bagi saya secara pribadi. Kategori pertama yang mau menghancurkan sekaligus minyak simpanan kita itu. Namun, sekuat mana ancaman kehancuran ini, selalunya kita boleh lihat dari jauh lagi. Kita boleh lihat, oh, ini serangan dia ini. Kita boleh nampak. Kita boleh rasa. Ini memang tidak betul. Yang datang itu memang berlawanan dengan apa yang kita rasa. Mungkin sebelum ini kita sudah pernah dengar di dalam laporan misi ataupun sebagainya, di mana ada anggota yang diacu pistol ke kepalanya. Adakah engkau Kristen? Saya percaya Adventist pada saat ini, pada zaman ini, jika diancam yang berlawanan dengan kepercayaan mereka, pasti sekali banyak yang teguh, banyak sekali yang dapat memelihara iman mereka, melawan apa yang datang itu, melawan setan itu yang sudah datang kepada kita. Saya yakin begitu banyak yang dapat menentang. Jika kita lihat sejarah ataupun resume si Lucifer ini, dia adalah seorang yang sangat bijak sekali. Pasti dia juga sudah lihat bahwa jika diancam dengan perkara yang berlawanan, Adventist ini kuat sekali, tidak begitu mudah untuk menyerah, tidak dapat datang ke gereja sekalipun ada kebaktian online, ada penyakit sekalipun, di dalam hospital sekalipun, masih berdoa, masih percaya kepada Tuhan, masih mau ikut berbakti. Setan juga lihat ini, ya saudara-saudara. Di sanalah key point ataupun inti utama pelajaran saya pada sabat ini, yaitu serangan kedua. Kategori kedua bagi serangan setan adalah serangan yang kecil-kecil, tidak menghancurkan, tidak mengancam nyawa, tidak menahan kita daripada datang ke gereja, tetapi serangan yang kecil-kecil inilah yang memberikan retak, lubang kecil-kecil ataupun pecahan kecil-kecil di dalam botol kaca kita, sehingga pelan-pelan itu minyak keluar dan habis, sehingga tanpa sadar nyala kita itu mulai malap. Menakutkan, bukan? Serangan-serangan kecil inilah yang setan mau masukkan ke dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin dalam apa yang kita lakukan secara harian, yang tanpa kita sadar ada beberapa elemen-elemen itu sebenarnya tidak sesuai, tidak selari dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tapi disebabkan sudah biasa, manusia sudah biasa, tidak apalah, tidak perlulah saya belajar Alkitab setiap hari, tidak perlulah saya buka Alkitab, ada juga di dalam telepon. Terus downgrade lagi, tidak payahlah buka yang di telepon tuh, nanti ada juga dibacakan di gereja. Terus downgrade lagi, tidak payahlah dengar yang di gereja, nanti saya boleh baca di rumah. Kalau saya ambil sedikit saja yang bukan punya saya ini, yang orang punya, ambil sedikit saja, gak apa-apa, ambil ini. Ini siapa yang temui dulu, dia yang punya. Semua orang buat Bani, semua orang buat tuh, dia bilang. Bukan juga dosa besar. Saya kira serangan-serangan kecil ini adalah dalam bentuk ini. Tidak apa. Ini boleh saja. Setan mengajar kita untuk
memandang perkara-perkara ini remeh. Dia mengajar kita untuk mengatakan, oh tidak apa-apa buat ini, kadang-kadang pun tidak apa-apa. Saya dalam beberapa tahun ini perlu bertugas sepanjang minggu. Saya bekerja setiap hari dan pastinya saya tidak dapat datang ke gereja. Pastinya tidak dapat datang ke gereja lah. Jadi saya sudah bertugas dan pada mulanya itu oh tidak apa, pergi datang bertugas. Boleh juga saya dengar kebaktian di dalam telepon, ataupun saya boleh juga dengar lagu gereja semasa di tempat kerja. Lama-lama ada orang kasih main lagu duniawi sudah di sana kan, pasti sekali sebab semua ada di dalam tempat kerja. Oh tidak apalah, dalam hati saya bilang oh tidak apa, dia dengar, asalkan di dalam hati saya itu ada hari Sabat, dengar yang duniawi pun gak apa-apa, gak apa-apa. Suatu hari saya berjumpa dengan seorang teman dan dia sebutkan kepada saya, Max, lama sudah kau tidak pergi sembahyang kan? Dia bilang, kau lupa sudah tuh hari 6 kau kan? Dia bilang, kau lupa sudah tuh hari Sabat kau kan? Dia bilang. Dalam hati saya tercabar lah kan, tidak lupa bah, masih Adventist bah nih, dalam hati saya. Dan pada petang itu apabila kembali ke rumah, apabila ada satu kebaktian di dalam online dan perlu membuka Alkitab, apabila satu ayat disebutkan dan saya harus membaca ayat itu, apabila saya mencari dalam kepala saya tidak dapat ingat pun itu buku di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Terduduk saya, saudara-saudara. Apa yang saya lakukan selama ini? Bukan saya ada lakukan yang buruk. Bukan saya lakukan dosa di luar sana. Tapi kenapa saya boleh jadi seperti ini? Saudara-saudara dalam Kristus, botol kaca yang kita simpan itu, Setan sudah sediakan pelbagai jenis serangan. Mungkin jarum yang kecil kah, batu-batu yang kecil-kecil kah. Yang penting ada pecah sedikit. Yang penting minyak itu boleh keluar. Yang penting nyala kita itu akan malap. Dan apabila sudah padam, ataupun apabila hampir padam, apabila kita mau bangkit semula, tidak ada minyak yang kita simpan. Ini adalah, saya kira, rencana setan untuk menghancurkan kita perlahan-perlahan. Saudara-saudara, saya mau bacakan lagi dalam satu ayat. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Cobaan dunia banyak sekali yang menakutkan. Banyak yang mungkin menghancurkan kita, mau menghancurkan kita. Tapi cobaan dunia bukan hanya mengancam nyawa kita, atau bolehkah tidak kita datang ke gereja. Bukan sekadar itu, saudara-saudara, tetapi cobaan yang melalaikan. Inilah yang memberi lubang kecil di dalam botol kaca kita. Small cracks in our bottle glass, in our glass bottle, di dalam botol kaca kita. Saya membacakan lagi satu ayat dalam Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan yang setia, saudara-saudara. Apa yang kita boleh lakukan selain daripada mengisi minyak di dalam botol kaca kita itu untuk kita simpan? Apabila ada serangan-serangan kecil yang membuat lubang-lubang itu, kita berusaha untuk
menutup lubang-lubang kecil itu. Bukan kita biarkan, karena pasti minyak itu akan habis tidak lama lagi, saudara-saudara, jika kita biarkan begitu banyak lubang kecil-kecil. Saya bercakap ini bukan saya sempurna, ya saudara-saudara. Dalam botol kaca saya sendiri tidak terkira mungkin lubangnya. Tapi ayolah kita sama-sama menampal lubang-lubang itu, menguatkan botol kaca kita, supaya hingga akhir perlombaan ini minyak kita masih penuh, nyala kita masih terang. Biar begitu banyak cobaan sekalipun, biar kita mampu untuk bangkit apabila kita sudah jatuh. Kita sebagai Kristen tidak ada harapan selain daripada Tuhan Yesus. Untuk kita beriman, untuk kita percaya hanya melalui Yesus Kristus. Karena pada satu saat nanti, di pagi yang gemilang itu, on that glorious morning, kita akan merentas laut kaca, berdiri di gerbang surga, mengiringi mempelai itu untuk masuk ke dalam tempat perjamuan, di mana tidak ada tangis, tidak ada derita, tidak ada malam lagi. Terus setia, saudara-saudara dalam Kristus, terus bertumbuh. Amin, amin, dan puji Tuhan. Terima kasih dengan khotbah yang sudah kita nikmati pada Sabat ini yang sudah disampaikan oleh Saudara Max Malino. Kita percaya firman itu akan menjadi kekuatan iman kita dan kita akan terus bersandar kepada Tuhan. Kita pasti menang dan kita harus menang dalam perjuangan iman kita sehingga di garis akhir apabila kita menang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah impian kita. Saudara dan saudari, kebaktian di Pemasih Media pada Sabat ini diteruskan untuk lagu penutup kebaktian yang akan disampaikan oleh Dambai Production. Sekali lagi bagi pihak Pemasih Media, terima kasih kepada Dambai Production dengan lagu yang diizin siar di Pemasih Media. Ayo kita nikmati bait-bait lirik daripada lagu Dambai Production. Dan selepas itu, saya persilakan sekali lagi Saudara Max Malino untuk memimpin kita dalam doa penutup kebaktian. Persilakan. Pernahkah kamu takut menghadapi hari esok yang penuh kejutan, ketakutan, penderitaan, silih berganti membuatkan kita jatuh. Jangan risau, jangan takut, percaya akan janji Tuhan yang selalu menyertaimu. Kematiannya di kayu salib menjadikan masa depan sempurna.
menghadapi hari esok yang penuh kejutan, ketakutan, penderitaan, silih berganti membuatkan kita jatuh. Jangan risau, jangan takut, percaya akan janji Tuhan yang selalu menyertaimu. Kematiannya di kayu salib menjadikan masa depan sempurna. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan risau, jangan takut, percaya akan janjinya tidak pernah gagal. Dia telah mati bagi kita dan jadikan masa depan sempurna. Masa depanku sempurna. Mari kita berdoa untuk menutupi pelajaran ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memimpin kami pada saat ini. Kami baru saja selesai untuk khotbah, untuk pelajaran. Kami mau Engkau ada bersama dengan kami, bantu kami untuk tapis apa yang saya sudah katakan sebentar tadi. Apa yang sia-sia itu, biar itu kami dapat buang. Apa yang kekal, yang selari dengan firman, biar itu kami dapat simpan di dalam hati kami. Biar itu kami dapat kekal, pegang. Sehingga Yesus datang pada kedua kali nanti. Lindungi kami semua Bapa sepanjang sabat ini. Juga untuk yang melihat siaran ulangan, Engkau juga ada bersama dengan mereka yang baru saja melihat pelajaran ini. Biar berkat-Mu berkelimpahan kepada setiap satu pada kami. Kami mau serahkan setiap satu jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Semua ini kami sandarkan dalam nama anak-Mu yang kami kenal sebagai Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Selamat hari Sabat. Sampai kita jumpa lagi di Sabat yang ketiga Sabat depan. Bagi pihak penerbitan Pemasih Media mengucapkan berbanyak terima kasih buat Anda semua yang sudah menyokong saluran rohani ini. Kami memerlukan bantuan Anda, kami memerlukan rakaman video Anda untuk diulang share di saluran rohani ini agar ia akan menjadi berkat kepada orang lain. Marilah kita sama-sama menyokong saluran-saluran rohani yang ada untuk pelayanan kita bersama. Sampai kita jumpa lagi pada Sabat depan. Saya tinggalkan Anda dengan lagu yang disampaikan oleh para remaja semasa kebaktian di gereja kita, gereja SDA Puhus Kapa Tamparu. Jumpa lagi Sabat ketiga, Sabat depan. Pemasih Media
menjangkau dunia. Bye-bye. Belaskan